Kembali lagi bersama saya Pergi Amati Paldi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanya oleh teman saya. Ya, pertanyaannya ialah mengapa pembukaan catur sangat sulit sekali dipelajari? Ya, kira-kira pertanyaannya seperti itu dan saya akan langsung menjawabnya. Pertama, pembukaan itu sebenarnya mudah, tidak begitu sulit. Hanya saja pembukaan itu sangat banyak sekali, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Ya, di ibarat kita sekarang orang dewasa mempelajari pelajaran SD. Ya, pelajaran SD tergolong pelajaran yang sangat mudah, tetapi pelajarannya yang sangat banyak membuat kita menjadi malas untuk mempelajarinya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Ya. Jadi pertama ialah kesulitan mempelajari pembukaan catur ialah dari segi kuantitasnya. Jadi di sini kita harus dituntut mempelajari pembukaan catur yang sedemikian banyaknya. Sedangkan otak kita hanya terbatas mempelajari beberapa pembukaan. Ya, manusia normal seperti kita pasti sangat sulit mempelajari pembukaan yang sampai ribuan banyaknya. Bahkan sampai puluhan ribu kalau dihitung dengan sub-sub variasinya atau sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi kalau dihitung-hitung pembukaan, ya kalau dihitung-hitung di sini dalam gerakan pertama pun ada banyak sekali kemungkinan putih untuk bergerak. Ya, ada dua kemungkinan pion putih dan kuda untuk bergerak. Jadi kalau dihitung-hitung ada 20 kemungkinan putih untuk menggerakkan pionnya. Dan hitam pun sama. Jadi di sini kemungkinan putih dan hitam untuk membuka permainan kira-kira ada 400 kemungkinan. Ini baru dua gerakan pertama. Jadi kemungkinan pertama, langkah pertama putih dan hitam bergerak ada 400. Ya, hitung-hitungannya 20 putih kali 20 hitam, 400. Itulah yang menyebabkan mengapa pembukaan catur sulit dipelajari. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu mempelajari semua gerakan seperti ini. Misalnya gerakan seperti ini. Tidak, kita tidak perlu mempelajarinya. Maksudnya ialah ada beberapa jalur yang disebut mainline. Mainline ini ialah jalur utama yang paling sering dimainkan oleh banyak orang. Dan kita sebagai pemula ya dengan dapat mempelajari mainline tersebut. Jadi kita tidak perlu mempelajari banyaknya gerakan-gerakan variasi-variasi rumit seperti ini misalnya. Itulah yang menyebabkan mengapa pembukaan catur sangat sulit. Yang kedua ialah sebagai contoh misalnya kita memainkan E4 E5 misalnya. Gerakan simple seperti kuda F3 misalnya. Banyak sekali jawaban yang bahkan putih menggerakkan pionnya pun ada beberapa variasi yang dapat dilakukan. Ada beberapa jalur yang dapat dimainkan hitam. Dan sayangnya setiap jalur tersebut memiliki nama. Yang itu ya yang menyebabkan pembukaan catur sangat sulit. Misalnya
Sebagai contoh misalnya, menggerakkan pion ke sini Skandinavia, pion ke sini Sicilian, misalnya itu apa ya? Ya misalnya ke sini French defense, misalnya pertahanan Prancis, atau misalnya ke sini misalnya Alekin defense atau modern defense. Banyak sekali pembukaan catur, nama-nama pembukaan catur. Ya, walau hanya dalam gerakan pertama. Misalnya kita ambil satu cabang E4, E5, kuda F3 misalnya. Ya, pembukaan kesukaan saya ini. Ya, di sini kita memiliki sekali banyak jawaban. Misalnya yang tadi kira-kira ada 4 jawaban yang umum misalnya. Dalam satu jawaban tersebut, misalnya L5, di sini putih juga dapat memainkan banyak sekali variasi misalnya. Bisa memainkan center game, makan pion, atau memainkan Danish Gambit misalnya. Atau memainkan Vienna Gambit, atau King Gambit misalnya, atau normal misalnya kode F3, atau pembukaan gajah, bishop opening, dan banyak sekali variasi. Ya, Napoleon defense, Napoleon attack, Queen Ward attack, dan banyak sekali pembukaan catur ini, nama-nama pembukaan catur. Ya. Dan dalam setiap nama biasanya ada konsep mainline, submainline, variasi, dan subvariasi. Jadi, dan sejarahnya pun biasanya suka ada. Jadi dalam satu pembukaan itu banyak sekali hal yang dapat dipelajari. Ya. Misalnya Alekin defense misalnya. Alekin defense. Kita dapat mempelajari pembukaan dan mempelajari nama orangnya juga dapat kita pelajari, seperti siapa itu Alekin, atau mengapa dia menciptakan pembukaan ini misalnya. Jadi di sini walaupun yang diutamakan adalah pembukaan, tetapi dengan adanya nama-nama tersebut dapat mensugesti kita menjadi pembukaan ini sangat rumit. Apalagi pembukaan ini. Bagaimana dengan pembukaan ini misalnya. Ya, itulah yang mensugesti kita mengapa pembukaan itu sangat rumit. Walaupun pada dasarnya pembukaan itu sangat rumit. Ya, jadi ini perlu diperhatikan bahwa gerakan yang saya lakukan ialah pembukaan klasik, berbeda dengan pembukaan modern, pembukaan hypermodern misalnya D4 kuda F3 misalnya, kuda F6, D5 kuda F6 misalnya, pembukaan Indian check, Indian defense, dan ya jadi banyak sekali variasi-variasi yang menjelumat atau rumit dalam pembukaan. Ada juga jadi ada juga yang namanya konsep pembukaan. Jadi walaupun kita mengerti, kita hafal setiap gerakan, misalnya sesudah E4 E5 kita harus menggerakkan kuda F3 misalnya. Kalau kita menggerakkan kuda C6, kita harus menggerakkan gajah ke C4. Dan apabila kita menggerakkan kudanya menuju F6, kita akan menggerakkan gajah ke G5. Dan apabila kita memakan pion, apabila kita menggerakkan pion, kita dapat memakan pionnya. Dan setelah kita memakan pion, kita dapat mengorbankan kuda. Sayangnya pembukaan tidak semudah itu.
Di sini kita harus mengerti konsep-konsep pembukaan.